Raquel Costa, muita putaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan evolusi mekanisme teknik dan implementasi hukum anti forensik dalam investigasi digital modern. Oke, dengan kelompok dari anggota kami yang berisi saya sendiri, San Ramdhani dengan NPM 504222694 dan Katarina Stasiama Satro dengan NPM-nya 504227769 dan Muhammad Raka Pratama dengan NPM-nya 504229956 dan Reynardus Galentino Axel dengan NPM-nya 514224407. Di sini kita akan membicarakan latar belakangnya. Investigasi digital kini bukanlah lagi pasif, tapi pertarungan aktif meluncur teknik anti forensik yang untuk menghilangkan, menyembunyikan, dan memanipulasi bukti digitalnya. Nah, digunakannya itu kita akan digunakannya untuk apa aja? Nah, di sini untuk APT, Advanced Parentage Touch, kejahatan cyber terorganisir, dan insider threat. Nah, dan juga tujuannya memahami konsep dan defensif anti forensik. Nah, mengkaji taksonomi teknik anti forensik dan mekanisme teknik tingkat sistematik. Nah, menganalisis tantangan forensik modern serta dampak hukum bukti digital. Nah, definisi anti forensik adalah serangkaian tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk menghambat forensik digital dan bertujuan agar bukti digital tidak ditemukan, bukti sulit dianalisis, hasil investigasi tidak meyakinkan. Definisi anti forensik. Nah, anti forensik biasanya dilakukan sebelum, selama, atau setelah insiden digital dan menjadi tantangan serius bagi keakuratan dan keandalan bukti elektroniknya. Tujuan strategis anti forensik dilakukan dengan tujuan utama menghindari deteksi aktivitas ilegal, menghambat pengumpulan bukti digital, meningkatkan kompleksitas investigasi, menciptakan keraguan terhadap keabsahan bukti forensik akhirnya adalah menggagalkan proses pengekangan hukum. Nah, pentingnya kajian anti forensik. Teknik anti forensik berkembang sangat cepat. Penelitian akademik masih terbatas. Investigator sering tertinggal dari pelaku. Dibutuhkannya pemahaman teknik, metodologis, dan yuridis. Taksonomi anti forensik. Menurut Rogers, anti forensik dibagi menjadi 4 kategori: data hiding, artifact whipping, trial obfuscation, attack against computer forensic. Taksonomi ini membantu mengklasifikasi teknik yang digunakan pelaku. Data hiding, tujuannya itu menyembunyikan keberadaan
data, teknik umum, teknik umumnya, ekstensif data, steganography pada media digital, penyimpanan di lokasi non-standar, sistem file data tetap ada tetapi sulit untuk ditemukan oleh investigator. Berikutnya, artifact wiping. Tujuannya yaitu menghapus bukti secara permanen. Contoh tekniknya, yang pertama penghapusan file sementara dan change, yang kedua file shredding atau overwrite data, dan yang ketiga penghancuran media penyimpanan. Nah, metode ini bersifat destruktif dan irreversible. Kemudian ada trail obfuscation. Tujuannya membingungkan jejak aktivitas digital. Contoh tekniknya, manipulasi timestamp atau time stopping, kemudian ada penghapusan atau modifikasi log, dan pemalsuan identitas teknik. Akibatnya, rekonstruksi kejadian menjadi tidak akurat. Kemudian ada attack against. Tujuannya menyerang proses investigasi itu sendiri. Bentuk serangannya seperti eksploitasi celah alat forensik, kemudian ada deteksi mesin virtual dan debugger, kemudian ada malware yang merubah perilaku saat dianalisis. Ini merupakan bentuk anti forensik paling agresif. Kemudian ada perbedaan HDD dan SSD. Hard disk drive atau HDD digunakan untuk data dihapus hanya pada level sistem file, kemudian data fisik masih tersimpan jika belum ditimpa, dan kemudian pemulihan data relatif masih memungkinkan. Untuk solid state drive atau SSD, dia akan menggunakan wheel leveling, didukung perintah trim, data dapat terhapus secara fisik dengan cepat, dan pemulihan data sangat sulit atau tidak mungkin. Kesimpulannya, teknik forensik pada hard disk drive dan SSD tidak selalu Kesimpulannya, teknik forensik pada hard disk drive tidak selalu efektif pada solid state drive. Kemudian dampak trim pada SSD. Dampaknya yaitu trim menghapus data secara fisik di latar belakang, kemudian data yang dihapus akan sulit atau tidak bisa dipulihkan, dan penghapusan sederhana bisa lebih destruktif dibanding wiping manual. Ini menjadi tantangan besar bagi forensik modern. Nah, untuk studi kasusnya, misalnya ada alat pembersih sistem. Contoh alat CCleaner dan BleachBit. Fungsi utamanya yaitu yang pertama menghapus cache, temporary file, dan history, dan yang kedua membersihkan log dan jejak aktivitas pengguna. Implikasinya dalam forensik yaitu digunakan sebagai teknik artifact wiping, kemudian dapat menghilangkan bukti penting, namun penggunaan alat masih dapat meninggalkan artefak dan menjadi indikator upaya penghilangan bukti. Analisis lini masa kejadian. Umumnya memodifikasi waktu dibuat, waktu diubah, dan waktu diakses. Time stopping digunakan untuk menyamarkan aktivitas mencurigakan. Deteksi time stopping masih dapat diakses melalui yang pertama, perbedaan metadata NTFS, kemudian ketidakwajaran nilai timestamp, dan korelasi dengan log sistem lain. Analisis silang menjadi kunci deteksi. Steganografi. Pengertiannya yaitu teknik menyembunyikan keberadaan informasi di dalam media digital. Media yang digunakan dalam steganografi ini yaitu gambar, audio, dan video. Cara kerjanya memodifikasi bagian kecil data, misalnya bit paling tidak signifikan. Tidak terlihat oleh pengamatan visual biasa. Tantangannya dalam forensik yaitu sulit dideteksi tanpa analisis khusus dan memerlukan teknik steganalisis. Penyembunyian data pada sistem file. Teknik yang digunakan yaitu alternate data streams atau ADS, slack space hiding. Untuk penjelasan singkatnya, ADS memungkinkan satu file memiliki data tersembunyi, dan slack space adalah ruang kosong pada cluster disk yang tidak terbaca sistem. Implikasinya dalam forensik yaitu data tidak terlihat pada pemeriksaan file normal, tidak terdeteksi oleh pengguna biasa, dan memerlukan analisis forensik tingkat lanjut. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang lebih teknis.
di mana kita akan melihat bagaimana penyerang berevolusi mengikuti perkembangan sistem keamanan. Saat ini evolusi pertahanan endpoint memaksa penyerang untuk meninggalkan jejak di disk dan beralih sepenuhnya ke dalam memori volatile atau RAM. Hal ini melahirkan kategori ancaman fileless dan rootkit tingkat kernel. Slide selanjutnya. Secara definisi, rootkit adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menyembunyikan keberadaan proses file atau koneksi jaringan dari sistem operasi itu sendiri. Jenis yang paling berbahaya adalah rootkit kernel karena beroperasi pada level privilegeless tertinggi yaitu ring 0, yang memberikan mereka kekuasaan absolut atas seluruh sistem di atas level aplikasi maupun driver lainnya. Slide selanjutnya. Nah, bagaimana cara kerja rootkit ini dalam sistem? Secara umum, terdapat dua mekanisme utama. Yang pertama itu SSDT hooking, dan yang kedua decode. Slide selanjutnya. Pertama kita akan membahas SSDT hooking, yang dikenal juga dengan System Service Descriptor Table. Adalah table yang memetakan panggilan sistem atau syscalls dari aplikasi pengguna ke fungsi kernel. Rootkit akan membajak tabel ini agar setiap permintaan sistem diarahkan ke fungsi palsu milik penyerang. Lalu yang kedua, DKOM atau Direct Kernel Object Manipulation. Ini adalah teknik yang lebih canggih di mana rootkit memodifikasi struktur data kernel secara langsung di dalam memori tanpa melalui API sistem. Karena tidak melalui jalur resmi, teknik ini sangat sulit dideteksi oleh alat pemantau standar. Selanjutnya. Ya, untuk memberikan gambaran nyata, kita akan melihat bagaimana studi kasus Lazarus Group dalam operasi terhadap Sony Pictures. Dalam serangan ini, Lazarus menggunakan malware bertipe Wiper. Ya, penting untuk dicatat bahwa malware ini digunakan bukan hanya untuk sabotase, melainkan sebagai alat trail obfuscation yang sangat agresif. Tindakan ini menghancurkan sistem file secara total dan mengubah tempat kejadian perkara atau TKP menjadi puing-puing. Akibatnya tim penyelidik terpaksa menghabiskan waktu berminggu-minggu hanya untuk proses data recovery sebelum mereka bisa mulai melakukan analisis intrusi yang sebenarnya. Selanjutnya. Ya, selain menggunakan selanjutnya lagi. Selain menggunakan Wiper, Lazarus juga menggunakan teknik anti forensik lainnya secara berlapis. Mereka secara rutin melakukan time stomping pada waktu pembuatan file system untuk mengacaukan analisis lini masa. Mereka juga menghapus file privilege secara massal untuk menghilangkan bukti eksekusi alat peretasan mereka. Selanjutnya. Ya, jika kita lihat jalur serangannya, semuanya itu dimulai dari penyusupan jaringan melalui email jebakan atau spear phishing. Lalu setelah masuk, serangan malware Wiper menghapus data dan memunculkan pesan Red Skull yang melumpuhkan sistem IT Sony. Nah, dampaknya ini sangat luas, mulai dari pembatalan rilis film The Interview karena ancaman teror, hingga keterlibatan FBI yang secara resmi menuduh Korea Utara sebagai dalangnya, yang berujung pada sanksi baru dari Amerika Serikat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri beberapa nama. Selanjutnya adalah kontra forensik. Ini ada dua, ada compression bombs dengan nama lain 42zip dan eksploitasi kerentanan parser. Boleh di next slide-nya. Oke, yang pertama ada compression bombs. Jadi compression bombs ini adalah serangan DOS atau denial of service terhadap sumber daya komputasi penyelidik. Contoh klasiknya adalah 42zip, file arsip berukuran 42 KB yang berisi lapisan arsip bersarang atau zip dalam zip. Arsip tersebut bisa mengembang menjadi 4,5 petabyte data jika tim forensik mencoba mengekstraknya. Hal ini menyebabkan sistem forensik kehabisan memori atau ruang disk dan mengalami crash. Selanjutnya yaitu ada ada eksploitasi kerentanan parser. Jadi alat forensik seperti Encase, FTK, atau Wireshark harus memproses ribuan format file yang berbeda. Penyerang dapat menempatkan gambar atau paket jaringan yang diformat secara khusus atau malform di sistem korban. Ketika penyelidik membuka file tersebut dengan alat forensik yang rentan,
kode jahat dieksekusi dengan hak akses pendidik. Hal ini berpotensi mengizinkan penyerang mengambil alih mesin forensik. Selanjutnya ada implikasi hukum standar PCI ST dan tantangan pengadilan. Penggunaan anti forensik membawa dampak signifikan pada proses litigasi dan pembuktian hukum. Di sini ada dua tantangannya, itu yang pertama ada tantangan admisibilitas agar bukti digital dapat diterima di pengadilan, misal di AS dengan standar Daubert. Metode yang digunakan untuk mendapatkannya harus terbukti valid secara ilmiah. Dalam hukum yang kedua ada spoliation of evidence. Dalam hukum perdata, penghancuran bukti yang disengaja dikenal sebagai spoliation, di mana pengadilan menginstruksikan juri untuk berasumsi bahwa bukti yang dihancurkan tersebut berisi informasi yang merugikan penghancurnya. Selanjutnya ada masa depan dari anti forensik itu sendiri. Di sini ada quote sedikit, yaitu seiring pertahanan perusahaan beralih ke endpoint detection and response atau EDR, anti forensik berevolusi menjadi teknik EDR evasion. Kita akan bahas EDR evasion mungkin, oke. Teknik modern tidak lagi fokus menyembunyikan file, tetapi membutakan sensor itu sendiri. Penyerangan penggunaan teknik Bring Your Own Vulnerable Driver atau disingkat BYOVD untuk memuat driver kernel yang memiliki kerentanan. Teknik ini mematikan proses EDR atau memblokir telemetri yang dikirim ke cloud. Masa depan anti forensik juga melibatkan generative AI yang mampu membuat bukti palsu atau fake artifacts yang sangat realistis. AI juga memungkinkan menciptakan malware yang secara adaptif mempelajari perilaku normal pengguna sistem target untuk menyamarkan aktivitasnya. Dari presentasi yang sudah dilakukan kelompok kami, di sini ada kesimpulan, yaitu anti forensik telah berkembang menjadi elemen krusial dan kompleks dalam operasi cyber, sehingga tidak ada bukti digital yang dapat dipercaya sepenuhnya. Keberhasilan investigasi kini tidak lagi bergantung pada alat canggih, melainkan pada pemahaman sistem yang mendalam, serta validasi bukti melalui triangulasi dan analisis silang atau cross-view. Habis ya? Oke, thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.